Shalom, selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah wanita Deborah pada hari ini. Selamat hari Rabu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bertemu di dalam ibadah wanita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, setiap ibu-ibu yang ikut ambil bagian dalam ibadah wanita pada hari ini. Kami semua boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terkadang dalam hati kita sering ya timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa Tuhan kok bisa begini? Mengapa Tuhan kok seperti ini? Dan mengapa yang kadang-kadang banyak dalam hati kita. Karena apa ibu-ibu? Karena kita melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup di sekitar kita ya. Contohnya ada seorang anak Tuhan, keluarga anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tiba-tiba anaknya meninggal dengan cara kecelakaan atau mungkin sakit yang tiba-tiba sepertinya akan sembuh tapi tiba-tiba meninggal dunia dan sebagainya. Atau mungkin anak Tuhan, keluarga anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi hidupnya selalu pas-pasan, selalu berkekurangan dan lain-lain. Dan itu menjadi pertanyaan seringkali di dalam hati kita. Kenapa Tuhan kok bisa begitu? Dan justru orang yang kita anggap, aduh itu jahat, apalagi kalau menyakiti hati kita, itu bukan anak Tuhan, tapi sepertinya justru hidup mereka kok diberkati, semua baik-baik saja, semua lancar-lancar saja, dan sepertinya mereka justru berkecukupan, berkelimpahan, tidak ada masalah. Dan kita bertanya, aduh mengapa Tuhan kok seperti ini? Kadang-kadang itu bisa membuat kita menjadi tawar hati dan ada kembali dalam pikiran kita, apa Tuhan tidak tahu, apa Tuhan tidak melihat, apa Tuhan tidak peduli dan sebagainya. Tapi pagi hari ini kita akan membaca di dalam satu ayat Ulangan 29 ayatnya yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ternyata ibu-ibu, ada hal-hal yang memang Tuhan rahasiakan dan itu tersembunyi, dan itu menjadi rahasianya Tuhan, disembunyikan, tersembunyi dari kita. Ada rencana Tuhan yang kita tidak mengerti di balik semua yang terjadi. Jadi memang ada hal-hal yang Tuhan rahasiakan dan tersembunyi dari kita. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah rahasianya Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati kita? Yang pertama, kita belajar kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sangat mempercayai bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak hanya maha kuasa, tapi Dia maha segalanya, maha segala-galanya, dan kita sangat mengamini akan hal itu. Tapi pikiran kita yang sangat terbatas ini sebagai manusia, kita tidak mampu untuk melogikakan atau merasionalkan akan cara kerjanya Allah. Di satu saat Allah bekerja dan menolong dengan caranya yang ajaib. Allah bekerja dengan luar biasa, hal-hal yang tidak kita pikirkan. Tapi di satu waktu Dia juga sepertinya membiarkan
anak-anaknya dalam kesulitan. Sepertinya Tuhan tidak pedulikan, sepertinya Tuhan tidak tolong, tidak jawab akan doa-doa kita. Kita akan melihat di dalam contoh Kisah Rasul 12, Tuhan sanggup untuk melepaskan Petrus dari penjara yang dijaga dengan sangat ketat pada saat itu. Dan dia dilepaskan dengan caranya yang ajaib. Petrus dilepaskan dengan cara yang ajaib. Tetapi di dalam Matius 14 ayat yang ke-10, seolah-olah Tuhan itu dalam tanda kutip dia biarkan Yohanes dipenggal kepalanya. Ada satu perbedaan, yang satu Tuhan tolong, yang satu Tuhan biarkan dengan cara yang mengerikan ya, dipenggal kepalanya. Seringkali memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa yang ada dalam hati kita itu kadang sangat banyak ya. Mengapa Tuhan dia baik banget tapi kok Tuhan panggil dengan cara seperti itu? Mengapa Tuhan dia itu setia tapi kok tidak sembuh? Mengapa Tuhan dia itu cinta Tuhan tapi kok hidupnya kekurangan, hidupnya kesusahan dan sebagainya. Atau mungkin yang jahat, yang tidak baik hidupnya malah sehat, kaya lagi. Itu adalah salah satu rahasianya Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Tidak mampu kita memikirkan akan logika yang dengan pikiran kita yang sangat terbatas ini. Kita lihat di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi pikiran Tuhan itu, Daud juga berkata sulit, betapa sulitnya. Sulit kita pahami. Yang kita pikir bisa sembuh, malah dipanggil pulang Tuhan. Yang kita pikir tidak mungkin Tuhan, ini sangat sulit, ini tidak mungkin bisa terjadi, tetapi justru Tuhan menolong dengan cara yang tidak terduga. Tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Roma 11 ayat 33 dan 34 juga mengatakan hal yang sama. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Hal-hal yang tidak kita pahami dan itu menjadi misteri bagi kita, itu adalah bagiannya Tuhan. Tetapi yang harus kita ingat ibu-ibu, apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan berikan untuk kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Itu adalah untuk memproses hidup kita supaya menjadi lebih baik. Kita hanya perlu percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan seringkali dalam ketidakmengertian kita, dalam kebodohan kita, tanda kutip, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan anak-anaknya, dan penyertaannya itu sempurna di dalam hidup kita. Yang pertama kita belajar, kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita pahami dengan logika kita. Yang kedua kita belajar, Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Berdaulat itu artinya adalah kekuasaan yang tertinggi. Dia punya hak prerogatif, yang kekuasaan yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada yang bisa menghalangi akan kekuasaan daripada Tuhan ini. Jadi hidup kita ini benar-benar sepenuh-penuhnya ada dalam kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini benar-benar ada dalam kendalinya Tuhan. Dia yang menguasai segala ciptaannya. Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebagai manusia kita memang harus berusaha, harus berupaya, tapi keputusan Tuhanlah
yang tetap jadi. Keputusan Tuhanlah yang tetap akan terlaksana sebab Dia yang pegang kendalinya. Contoh, ada beberapa waktu yang lalu teman saya bercerita ketika lagi ganas-ganasnya COVID di Indonesia, di Jogja ini juga sama. Dia cerita ada seorang temannya yang kena COVID itu cukup parah ya. Dia masuk ke ICU, ke UGD di sebuah rumah sakit dan beberapa hari dirawat. Kemudian sama dokter dinyatakan, oh ini sudah membaik, boleh dipindah ke kamar biasa. Dan untuk memindah ke kamar biasa ini harus menunggu ya, karena semuanya penuh. Tapi pada waktu itu ada satu kamar yang sudah bisa ditempati. Kemudian orang ini hari itu dia akan dipindah ke kamar biasa itu dan sedang digledek gitu ya untuk pindah ke kamar biasa. Dan di tengah perjalanan dari UGD mau ke kamar biasa ini, di tengah perjalanan dia itu meninggal. Dia dipanggil pulang oleh Tuhan dan semua kaget, loh katanya sudah membaik, katanya sudah tidak apa-apa. Tapi ini dalam perjalanan, bukan perjalanan dari rumah sakit ke rumah sakit, hanya dari UGD mau ke kamar biasa, dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ibu-ibu, benar-benar hidup kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan, ada di dalam kuasanya Tuhan. Tapi kita juga dengar cerita dari teman kita di gereja, kalau saturasinya sudah 58, sudah sangat parah, seolah-olah sudah tidak bisa tertolong lagi. Tapi kalau Tuhan masih menghendaki dia sembuh sampai saat ini. Jadi semua itu benar-benar ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan. Ini hanya salah satu contoh ya, ada begitu banyak cerita-cerita yang lain yang juga mengherankan, mengejutkan dan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu tertinggi. Dialah penguasa segala-galanya. Di dalam Alkitab, Ayub, ini keluarga yang sangat ideal ya, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Seolah-olah tidak ada cacat celahnya, apa yang mau dicari dari kesalahan Ayub. Tapi pada suatu hari semua yang buruk itu bisa menimpa keluarga itu dalam sekejap saja, habislah semuanya. Jadi kalau Tuhan izinkan, itu benar-benar tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menyetopnya. Kalau Tuhan itu sudah mengizinkan, ya kamu pulang, ya kamu sakit, ya kamu ini, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi benar-benar ibu-ibu, tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup kita, tidak ada yang bisa kita sombongkan dari diri kita. Tubuh yang nampaknya gagah, nampaknya sangat kuat, tapi sebenarnya kalau ada yang tergeser sedikit saja, itu sakit sudah luar biasa dan itu bisa mempengaruhi aktivitasnya. Seperti jari saya ini ada terjepit sedikit, ini sudah sangat mengganggu dan sakit ibu-ibu. Padahal tidak nampak, tidak kelihatan. Itu menunjukkan betapa kita itu sangat rapuh. Hidup kita ini benar-benar tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pandang bulu ya, yang kaya, yang tidak kaya, yang tidak punya jabatan, yang jabatannya tinggi, yang biasa-biasa saja, semuanya sama saja. Kalau dia mau tolong, dia sanggup dan mampu untuk menolong. Tapi kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, maka tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita halang-halangi. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ibu-ibu, biar kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa hidup kita itu ada dalam kuasa penuh Tuhan kita, karena Dia yang pegang kendalinya. Yang bisa kita pelajari, yang ketiga dari rahasia Tuhan adalah tetap lakukan bagian kita. Ulangan 29 ayat yang ke-29b tadi dikatakan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.
hal-hal yang diungkapkan oleh Allah dalam firman Tuhan, inilah yang menjadi bagian kita. Ini yang bisa kita mengerti, ini yang bisa kita pahami, dan itu yang harus kita lakukan. Tadi untuk kamu lakukan, tetap lakukan kebaikan, tetap lakukan mengasihi sesama, menolong sesama, melayani Tuhan, bekerja dengan rajin, belajar dengan rajin, mensupport orang lain melalui kata-kata kita dengan kata-kata yang membangun, jangan yang menjatuhkan, dan masih banyak hal-hal baiklah yang lain yang bisa kita lakukan. Kalau kita sakit, bagian kita adalah kita berdoa, kita ke dokter, dikasih resep, kita minum obat, kita jaga makan, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan bagian Tuhan adalah menyembuhkan kita. Kalau kita bekerja, ya kita bekerja dengan rajin, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, itu bagian kita. Dan bagian Tuhan adalah memberkati kita. Dia yang akan menolong untuk membuat berhasil apa yang kita lakukan. Bagian kita adalah tetap mempercayai janji-janji Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mentaati firman-firman-Nya, dan yang selanjutnya itu adalah bagiannya Tuhan. Manusia seringkali tanya ke paranormal, ingin tahu yang menjadi rahasianya Tuhan. Misalnya ingin tahu bagaimana ya masa depanku, bagaimana ya hidupku itu, nasibku 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah rahasianya Tuhan. Tapi bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah sering kali kita baca. Pagi ini Tuhan mengingatkan 3 hal kepada kita. Kemahakuasaan Tuhan tidak bisa kita pikir dengan logika kita, tapi apa yang Dia buat itu pasti yang terbaik untuk kita. Meski hal itu seakan-akan buruk sepertinya bagi kita, tapi sebenarnya itu adalah proses daripada Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah Dia berdaulat penuh atas hidup kita, sebab Dia satu-satunya yang pegang kendali atas kehidupan manusia dan seisi dunia ciptaannya. Dan yang ketiga adalah tetap lakukan bagian kita. Jangan karena kita pikir wah Dia yang berdaulat, ya sama aja, sakit ya udahlah pasrah aja. Ibu-ibu jangan menyerah, tetap lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dan jangan tidak melakukan apa-apa, tapi bagian Tuhan adalah menyempurnakan apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengar akan firman-Mu, kami belajar akan firman-Mu, biar firman-Mu itu tetap kami lakukan. Yang menjadi bagian kita biar tetap kita lakukan, dan yang menjadi bagiannya Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakannya, Tuhan yang akan menyempurnakannya, Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap wanita, ibu-ibu wanita Deborah yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.